rekomendasi besar. Yang pertama adalah rekomendasi untuk kebijakan dan regulasi, yaitu di 3 sektor. Yaitu yang pertama sektor komoditas energi fosil. Kami melihat bahwa pemerintah perlu melanjutkan kebijakan hilirisasi di sektor batubara dan migas yang didukung dengan standar lingkungan yang ketat dan jelas. Kemudian untuk yang kedua, sektor ketenaga listrikan. Di sini kami melihat bahwa pemerintah perlu membentuk regulator listrik independen untuk memastikan transparansi tarif, kemudian mengawasi kinerja PLN dan mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Kemudian rekomendasi kebijakan dan regulasi untuk reformasi subsidi. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme penetapan harga energi yang lebih fleksibel dan berbasis pasar, termasuk regional tarif pricing dan penerapan tarif progresif yang berdasarkan volume konsumsi energi untuk mendorong efisiensi serta mengurangi ketergantungan pada subsidi dan mendukung percepatan transisi energi bersih. Pemerintah juga perlu mereformasi subsidi energi dengan digitalisasi penyaluran untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Reformasi ini harus didukung oleh verifikasi data kependudukan yang akurat serta penyesuaian harga energi secara bertahap, disertai kompensasi bagi kelompok rentan untuk memitigasi dampak negatif. Kemudian rekomendasi kami yang kedua ini menyasar kepada kementerian serta lembaga. Di sini pemerintah berfokus pada konsistensi penerapan rencana dan implementasi dari NEL. NEL ini adalah monitoring, evaluasi, dan pembelajaran yang diiringi dengan peningkatan koordinasi antar lembaga yang didukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan energi nasional. Sama dengan keterkaitannya dengan MEL tadi, untuk memastikan agar MEL ini dapat secara efektif diimplementasi dengan baik untuk penerapan mekanismenya yang dapat terukur dan jelas. Kemudian juga pemerintah perlu membentuk forum koordinasi terpadu dengan kewenangan yang jelas untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dan konflik wewenang dalam implementasi kebijakan energi. Dalam hal ini, Dewan Energi Nasional atau disingkat DEN itu sebagai pusat koordinasi memastikan bahwa seluruh sektor dan kementerian menjalankan kebijakan energi yang selaras dengan visi ketahanan energi nasional secara transparan dan akuntabel. Yang terakhir adalah rekomendasi di tingkat pemerintah daerah. Di sini kami ada 3 rekomendasi. Itu yang pertama untuk reformasi RUET yang perlu dilakukan dengan penyediaan template yang terstandarisasi dan dapat disesuaikan oleh setiap daerah agar lebih mencerminkan kebutuhan lokal dan membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan tingkat daerah. Reformasinya harus mencakup peningkatan pemahaman, peraturan yang lebih kuat, serta pembentukan unit khusus untuk mengawal implementasi energi bersih di daerah. Dan terakhir, di tingkat pemerintah daerah kami rekomendasikan agar pemerintah perlu membentuk dinas energi khusus di tingkat kota atau kabupaten, atau juga dapat memperkuat peran Bapeda dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pengelolaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Demikian dapat kami sampaikan. Kiranya rekomendasi ini dapat membantu menyukseskan transisi energi di pemerintahan baru yang harus kita dukung bersama. Perlu kerjasama dari berbagai macam pihak untuk mengawal proses dari negara kita menuju target emisi nol bersih tahun 2020 atau lebih cepat. Terima kasih. Energi ini dapat juga memanfaatkan basis data yang sama dengan basis data yang digunakan untuk bantuan sosial yang lain. Memang tidak sempurna, tetapi sejauh ini kami melihat bahwa akurasinya cukup menjanjikan. Dan kemudian kalau menggunakan basis data yang sama, maka akan terjadi apa yang kita sebut sebagai komplementaritas, di mana masyarakat miskin dapat menerima seluruh bantuan pemerintah, baik itu bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan kemudian berikutnya energi, sehingga kemudian mereka cepat keluar dari garis kemiskinan.
Kemudian berikutnya yang ketiga adalah penghematan subsidi yang kita harapkan itu dapat digunakan untuk investasi pada energi terbarukan. Ya, hitung-hitungan kami kalau tadi kita kasih Rp45.000 untuk subsidi LPG per bulan, Rp95.000 untuk subsidi listrik per bulan, total Rp130.000 tadi, kita bisa mendapatkan penghematan APBN, ya, itu sebentar saya buka catatannya, takut salah nih nanti, ya. Kita bisa mendapatkan penghematan. Saya tulis kemana nih? Oke, temu nih ya. Kita bisa mendapatkan penghematan sekitar 33,6 triliun untuk subsidi LPG, dan kemudian untuk listrik kita bisa mendapatkan penghematan sekitar 23,8 triliun. Jadi kita bisa punya kita bisa punya saving lebih dari 54 triliun dalam 1 tahun. Ya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk investasi selain untuk program-program produktif, dan kemudian juga bisa mendorong investasi untuk energi terbarukan. Karena ingat, ketika teman-teman misalnya mendorong pemerintah untuk punya anggaran memberi insentif pada energi terbarukan, fiskal itu kan seperti itu. Fiskal itu kan kantong kiri, kantong kanan. Kalau Anda mau biaya yang lain, maka harus ada biaya tempat lain yang mesti diambil. Nah, ini bukan sesuatu yang teoritikal, teman-teman. Karena sebetulnya ini sudah pernah terjadi pada tahun 2017. Jadi pada tahun 2017 itu Kementerian ESDM, pemerintah pada waktu itu pernah melakukan reformasi kebijakan subsidi listrik, ya, dengan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, dan pada saat itu kita mendapatkan penghematan sekitar 21 triliun rupiah pada saat itu, ya, dengan mengeluarkan sekitar 18 juta rumah tangga yang masuk dalam kelompok kaya dari daftar penerima subsidi listrik. Dan Anda tahu di tahun 2018, ya, itu pertama kali anggaran untuk infrastruktur itu melebihi anggaran untuk subsidi. Kemudian berikutnya pada saat itu terjadi peningkatan yang signifikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Ya, karena kita tahu bahwa fiskal itu space yang tidak banyak, maka dengan aman kita bisa mengatakan bahwa karena pengurangan subsidi itu, karena saving dari subsidi listrik itulah, makanya kemudian pemerintah bisa mendorong program-program lain. Dan kalau teman-teman lihat dari 2017 ke 2018 terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi akses atau elektrifikasi, terutama di wilayah-wilayah luar gitu ya, karena selisih dari subsidi itu sebagian digunakan oleh Kementerian ESDM untuk meningkatkan elektrifikasi gitu, teman-teman. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sebuah kebijakan yang dapat yang dapat memberi dampak kepada banyak. Nah, tetapi tidak berhenti di situ aja. Jadi rekomendasi kami tidak berhenti dari memindahkan subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi orang, tetapi kami juga mengusulkan supaya memberi kebebasan, ya. Karena kalau saat ini teman-teman, subsidi kita itu tidak bebas. Jadi Anda boleh miskin, tapi kalau Anda bukan pelanggan PLN, Anda tidak dapat subsidi. Kenapa? Karena subsidi diberikan pada melalui PLN, ya. Anda boleh miskin dan theoretically Anda berhak mendapat subsidi LPG, tapi kalau Anda tidak membeli LPG-nya Pertamina, maka Anda tidak berhak dapat subsidi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mendorong supaya dibebaskan, makanya tidak diberikan pada barang, diberikan pada orang, dan orang-orang atau masyarakat yang tinggal di wilayah yang tidak punya akses terhadap listrik PLN, tidak punya akses terhadap LPG Pertamina, diberikan kebebasan untuk dapat menggunakan nilai non tunainya untuk mengakses locally available renewable energy. Studi kami menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan locally available renewable energy, maka itu akan meningkatkan visibility dari proyek-proyek energi terbarukan seperti micro hydro, biomasa, biogas, dan lain-lain, tetapi juga dapat mendorong pengembangan energi lokal. Nah, kemudian berikutnya saya menanggapi yang nomor 8 dan nomor 9, rekan-rekan. Tadi Mas Theo sudah menyampaikan bahwa kita harus lebih disiplin dalam menerapkan standar lingkungan, terutama di sektor-sektor ekstraktif. Ya, saya kira kita tidak perlu menjadi istilahnya rocket scientist gitu ya, untuk secara logik menangkap bahwa akan ada hubungan yang signifikan, misalnya antara peningkatan jumlah mobil listrik dengan demand yang akan tercipta dari sektor ekstraktif. Dan
dari nikel, critical minerals dan lain-lain. Artinya apa? Semakin banyak mobil listrik yang kita temui di jalan, maka akan semakin banyak lubang yang akan terjadi, yang akan dibuat di wilayah-wilayah yang merupakan penghasil critical minerals. Nah, ini kalau tidak kita